Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di komponen abiotik selanjutnya yaitu air dan iklim. Ya, air dan iklim. Nah, air adalah salah satu masuk ke dalam komponen abiotik yang berada di ekosistem. Nah, ini adalah air permukaan. Ini air angkasa. Nah, dan ini air tanah. Ya. Air adalah salah satu unsur penting yang ada di bumi yang sangat dibutuhkan dan semua jenis makhluk hidup. Menurut rumus kimianya, air merupakan senyawa yang terdiri dari senyawa hidrogen dan oksigen, hingga air memiliki rumus H2O. Macam-macam air, ada air permukaan, air angkasa. Air permukaan, jenis air permukaan merupakan air hujan yang mengalir di atas permukaan bumi dikarenakan tidak mampu terserap ke dalam tanah. Dikarenakan lapisan tanahnya bersifat rapat, sehingga sebagian besar air akan tergenang dan mengalir menuju daerah yang lebih rendah. Air permukaan seperti inilah yang disebut dengan air sungai, air danau, dan air laut. Sedangkan air angkasa yaitu air yang berasal dari udara atau atmosfer yang jatuh ke permukaan bumi. Ada 3 air angkasa, air hujan, air salju, dan air tanah. Air tanah merupakan segala macam jenis air yang terletak di bawah lapisan tanah. Hal ini, air tanah lebih banyak daripada air sungai dan danau. Air dikelompokkan menjadi 2, dangkal dan dalam. Ya, nah sekarang kita ke iklim. Klasifikasi iklim merupakan usaha untuk mengidentifikasi dan mencirikan perbedaan iklim yang terdapat di bumi akibat perbedaan latitudo, letak geografi, dan kondisi topografi suatu tempat memiliki kekhasan iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Iklim di suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Proses terjadinya iklim. Iklim adalah perubahan kondisi cuaca yang relatif tetap dan secara berkala karena pengaruh perputaran bumi. Diteliti sampai 10-20 tahun sekali, hasilnya berupa tropis, subtropis, dingin, dan lain-lain. Iklim suatu lingkungan atau regional merupakan suatu keadaan atmosfer yang dipengaruhi oleh 5 buah unsur seperti suhu udara, kelembaban, angin, curah hujan, dan radiasi matahari. Ada 3 pelaku yang perlu mendapat perhatian, yaitu pohon, modifier, dan manusia. Jenis iklim tropis ini berada dalam garis ekuator bumi. Garis ekuator bumi berarti 23,5 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan yang berada di Indonesia, Malaysia, dan di Asia Tenggara. Berarti dia beriklim tropis. Kalau subtropis berarti dia memiliki badai, hujan salju, dan tornado. Iklim sedang yaitu perubahan di daerah tropik dan lingkaran kutub antara musim panas dan musim dingin, biasa sejuk daripada terlalu panas atau dingin. Iklim dingin yaitu iklim dingin yang terdapat di daerah kutub. Di daerah itu musim dingin berlangsung lama, musim panas yang sejuk berlangsung singkat, udaranya kering, tanah selalu membeku sepanjang tahun. Saat musim dingin seluruh tanah ditutupi es. Ya, wilayahnya yaitu Amerika Utara, Greenland, dan pantai utara Siberia. Sedangkan di belahan bumi selatan yaitu Antartika. Oke, demikianlah penjelasan mengenai air dan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.